Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, menghakimi. Bapak Ibu pasti mengerti apa arti dari kata menghakimi. Menghakimi artinya menyalahkan orang lain atau mencari kesalahan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, atau melakukan menghakimi orang lain tanpa penyebab. Nah, mungkin kita melihat dia bersalah dan kita mulai mengukur kesalahan orang lain dengan cara kita tanpa kita tahu sejatinya kesalahan dari saudara kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal menghakimi. Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus tentang hal menghakimi. Tuhan memberikan nasihat atau pengajaran kepada setiap kita umat-umatnya, orang percaya, supaya kita menghindari tentang hal menghakimi. Sebagai pembukaan, kita juga dapat melihat ya di bangsa kita, bangsa Indonesia, ada satu peraturan bagi masyarakat, bagi aparat, bagi kita semua, yaitu dilarang untuk menghakimi, ya menghakimi. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, tentu masyarakat dilarang untuk menghakiminya. Tapi apa yang harus dilakukan? Menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu seringkali kita melihat ketika ada orang mungkin maling atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, kadang-kadang masyarakat, masa tertentu, mereka mengadili, menghakimi orang itu, memukulinya sampai babak belur. Kadang-kadang pun salah sasaran Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu benar kalau di Indonesia ini kita menerapkan salah satu hukum, yaitu jangan menghakimi. Jangan mengadili, main hakim sendiri. Dan dalam firman Tuhan ini suatu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan menghakimi? Di sini Lembaga Alkitab menuliskan hal menghakimi. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Ayat pertama dikatakan ini berupa larangan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, firman Tuhan menjelaskan, Yesus bersabda kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghakimi saudara kita atau orang lain, maka dikatakan kita pun akan dihakimi. Jadi kita tidak luput, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita merasa bahwa ketika kita menghakimi orang lain, kita akan luput. Ya, kita juga akan melihat selanjutnya. Selain kita menghakimi orang lain, kita pun akan dihakimi. Dan yang kedua, mengapa kita jangan menghakimi? Ayat yang kedua dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ukuran penghakiman yang kita lakukan atau berikan kepada sesama kita, itu juga akan menjadi takaran, akan menjadi ukuran dalam penghakiman untuk diri kita sendiri yang
timbul atau datangnya dari orang lain. Oleh karena itu hal menghakimi itu harus kita hindari dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih baik berdiam diri Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ada orang yang bersalah, supaya kita tidak menghakimi, lebih baik kita doakan supaya dia memperoleh pembaharuan dalam kehidupannya dan menjadi lebih baik. Dan lebih baik juga kita bertanya kepada orang yang kita lihat bersalah atau mungkin melakukan dosa. Kita ingin membawa dia ke dalam kebenaran, bertanya lebih dahulu sebelum kita menghakimi atau mendakwa orang lain. Jangan menghakimi, Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Yang ketiga, pada ayat yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau lihat? Artinya saya dan kita semua tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu Saudara. Siapapun di muka bumi ini tidak luput yang dari kesalahan, yang namanya kesalahan dan dosa. Tentu kita pun mempunyai kesalahan, bahkan mungkin kita punya kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan atau kekurangan atau perilaku yang menyimpang dari saudara kita yang kita lihat bersalah. Oleh karena itu dikatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar atau kesalahan ke dalam kehidupan saudaramu sedangkan kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri tidak engkau ketahui. Ya, ini adalah kebenaran Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebab kadang-kadang kita kelemahan kita adalah tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dalam diri kita. Sehingga kelemahan atau kekurangan itu kadang-kadang juga akan membawa kita melakukan kesalahan, bahkan dosa. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kamu sendiri tidak luput. Semua orang dapat luput dari kesalahan, itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu penghakiman bukan bagian kita, tapi bagian Allah. Ayat 4 juga dikatakan bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, sedangkan kesalahan kita sendiri aja kita tidak mampu membereskannya. Hanya anugerah yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita dikatakan terbebas dari kesalahan dan hukuman. Karena penebusannya kita juga baru merayakan Paskah, mengingat bahwa hanya anugerah Allah kita dibenarkan, tidak ada seorang pun yang benar. Oleh karena itu mari kita menahan amarah, nahan geram ketika melihat orang lain melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang kadang-kadang ketika menangkap maling dan lain sebagainya, mereka memukuli sampai berdarah, bahkan sampai kehilangan nyawa. Nah, tentu ini hal yang sangat disayangkan. Di Indonesia ada hukumnya, jangan mengadili, jangan menghakimi, tetapi ada aparat yang akan melakukan, menanyakan, dan juga ada hukumnya. Di negara kita ada hukum firman-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang percaya, dan ini larangan bagi setiap kehidupan kita. Di ayat yang kelima, bagi orang yang suka menghakimi dikatakan hai munafik. Artinya kita itu munafik Bapak Ibu Saudara. Kita punya kesalahan, tapi kita cenderung sekali membicarakan orang lain di belakang kita. Ini yang kadang-kadang sangat menyedihkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kadang orang itu baik sekali di depan kita, tapi begitu kita terlihat ada suatu kesalahan mungkin baik dalam perkataan, dalam cara kita, dan itu kita sendiri tidak ingin melakukannya, akan mencibir kita, wajahnya mungkin agak cemberut dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya secara pribadi pun mendapati pribadi-pribadi yang seperti ini. Jadi introspeksi diri, oh saya jangan melakukan seperti itu, karena saya juga merasa sakit ketika mendapati mungkin orang lain memperlakukan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Di depan baru 5 menit baik, tetapi kita sudah balik belakang, di belakang kita dia mencemarkan nama baik kita. Ya, jangan menghakimi. Menghakimi itu banyak hal. Bisa dengan berat, pengadilan yang berat, hukuman yang berat, bahkan juga lewat perkataan kita meskipun tidak secara fisik, itu berat Bapak Ibu Saudara, menyakiti hati orang lain ketika pribadinya tahu bahwa kita sedang menghakiminya, memperkatakan namanya, memburuk-burukan nama orang lain kepada orang lain. Ya, itu juga namanya menghakimi, tidak hanya dengan perlakuan fisik, menghukum dengan berat, menganiaya sampai berdarah ataupun meradang nyawa, kehilangan nyawa. Oleh karena itu kita juga akan belajar beberapa hal mengapa kita tidak boleh menghakimi secara berlebihan, bahkan secara lebih berat Bapak Ibu Saudara, karena menghakimi dan pengadilan itu adalah haknya Allah sendiri. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan, Yesus mengajarkan kita agar jangan kita menghakimi orang lain. Hanya Allah yang memiliki hak
untuk menghakimi manusia, karena dialah sang pencipta yang mengetahui luar dalamnya ciptaannya, luar dalam hati ciptaannya. Dia sendiri Allah yang berdaulat. Dan juga kita dapat belajar bahwa kita semua manusia berdosa, memiliki kelemahan masing-masing. Waktu kita menghakimi orang lain, kita sebenarnya kita sedang membuka diri untuk dihakimi juga, Bapak Ibu Saudara ya. Dalam ayat yang kedua bahwa kita akan dihakimi juga. Dan yang perlu kita perhatikan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, orang yang suka menghakimi orang lain tanpa ia sadari telah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Sebab hak untuk menghakimi atau mengadili adalah hak Allah sendiri, hak Tuhan sendiri. Kita mengambil alih menempatkan diri kita sebagai Tuhan yang Maha Tahu akan kesalahan orang lain. Seberapa besar pun kita mengetahui kesalahan orang lain, hanya Tuhan yang lebih tahu, Bapak Ibu, detailnya. Orang bisa berkata, oh saya begini dan begini. Tapi yang lebih tahu kesalahan setiap orang adalah Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang orang yang semacam ini lupa bahwa jangan-jangan dirinya memiliki kesalahan yang lebih jauh besar daripada kesalahan orang lain yang ia hakimi. Dalam ayat yang ketiga dan kelima, kita punya kesalahan yang mungkin lebih besar daripada kesalahan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini mari sama-sama kita belajar untuk mengurangi, bahkan menghilangkan kebiasaan menghakimi orang lain melalui cerita, mungkin perkataan, bahkan perlakuan. Doakan ketika ada pribadi-pribadi yang hidupnya sering menghakimi atau mungkin yang melakukan kesalahan, bagian kita mendoakan supaya mengalami perubahan di dalam Tuhan, bukan untuk menghakimi mereka. Ingat, menghakimi adalah haknya Allah sendiri. Dia menghakimi dengan adil, dia menghakimi dengan kasih, dia menghakimi dengan kemahatauannya sebagai Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian, mujizat dalam keluarga, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Allah. Terima kasih Bapa yang mulia, kembali kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, di mana Engkau sudah berfirman mengajarkan kepada kami umat-umat-Mu supaya kami tidak mudah untuk menghakimi sesama kami, saudara kami Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Engkau Allah yang menghakimi dengan adil dan penuh dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah hati keluarga GPD LSD Magelang tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batin keluarga GPD LSD Magelang dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada keluarga GPD LSD Magelang. Terpujilah nama-Mu Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.